Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Yang pada hari ini berbahagia tentu saja anak-anakku sekalian. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan melihat pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Masing-masing sudah kalian pelajari tentang sebab-sebabnya, kemudian rukun-rukunnya, kemudian syarat-syaratnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ke bab yang kedua, yaitu tentang zakat fitrah. Mungkin materi ini sudah agak familiar di telinga kalian semua, karena setiap bulan puasa pasti kita akan bersentuhan dengan zakat fitrah. Kemudian hal yang diharapkan dari mempelajari ini adalah yang pertama, yaitu menjelaskan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Nanti dibedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian kompetensi yang diharapkan yang kedua, yaitu menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat atau biasanya disebut mustahik zakat. Kemudian yang ketiga, diharapkan dari pelajaran ini kalian dapat mempraktekkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal secara benar. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran tentang zakat ini, dimulai dari pengertian dan hukum zakat. Yang pertama, pengertiannya, yang namanya zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, atau biasanya disebut dengan membersihkan. Menurut istilah, zakat adalah kewajiban pada harta tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan ketentuan dan waktu tertentu. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan zakat ini. Yang pertama adalah berkenaan dengan harta yang kita miliki. Kalau itu zakat mal, kalau berkenaan dengan zakat fitrah itu berkenaan dengan datangnya bulan puasa dan kepemilikan harta pada saat akan membayarkan. Kemudian hal yang kedua yang terkandung dalam pengertian itu adalah orang yang berhak. Jadi tidak semua orang bisa menerima zakat, hanya orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran saja, yaitu yang disebutkan ada 8 asnaf atau 8 bagian mustahik zakat ini. Kemudian yang terkandung dalam pengertian ini juga dengan ketentuan dan waktu tertentu. Jadi ada ketentuannya. Jadi nanti di zakat mal maupun zakat fitrah itu ada yang berkenaan dengan ketentuan waktu. Berikutnya adalah hukum zakat adalah wajib ain, artinya wajib yang melekat kepada setiap individu atau mukallaf atau orang yang sudah berhak dikenakan hukum. Kemudian berikutnya yaitu apa yang mendasari atau apa yang menyebabkan kita menjadi wajib melaksanakan baik itu zakat mal maupun zakat fitrah. Ini ada beberapa dasar hukum, yaitu dalil nakli yang berasal dari Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in.
yang artinya dan laksanakanlah sholat atau dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ini perintah tentang zakat ini selalu hampir di banyak ayat-ayat Al-Quran itu bersamaan dengan perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya zakat fitrah maupun zakat mal ini. Kemudian di ayat yang lain, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 277 disebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqimus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya kurang lebih sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mengerjakan kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidaklah bersedih hati. Artinya orang-orang yang benar-benar melaksanakan ajaran agama sesuai dengan rukun Islam maupun rukun iman, dijamin keamanannya, dijamin keselamatannya dari dunia sampai akhirat, yaitu ketika di dunia merasa hidup bahagia karena ibadah zakat sendiri merupakan ibadah sosial yang sifatnya sosial, meringankan beban orang lain. Artinya kita ketika memberikan kepada orang lain maka akan ada rasa bahagia yang terselip. Kemudian di akhirat nanti kita juga merasa aman, merasa selamat karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang menunaikan zakat pasti akan masuk surga. Anak-anakku sekalian, berikutnya yaitu tentang macam-macam zakat. Ini ada dua, yaitu yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah pengertiannya yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besaran zakat ini setara dengan 2,8 kg makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan, jadi di daerah masing-masing. Artinya ini satu sok nilainya kurang lebih antara 2,5 sampai 2,8 kg jenis makanan pokok. Kalau sekarang kira-kira beras mungkin yang bisa untuk di daerah di Indonesia mayoritas ini makanan pokoknya adalah beras, maka zakatnya beras. Bisa juga dengan jenis makanan pokok yang lain sepanjang menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Ini mencakup dari zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil dari laut, hasil ternak, barang temuan, emas, perak, serta hasil kerja atau zakat profesi. Masing-masing tipe memiliki penghitungannya sendiri-sendiri. Ini berbeda antara zakat emas dan perak dengan zakat pertanian, dengan zakat perniagaan. Ini masing-masing punya penghitungannya sendiri-sendiri. Kemudian berikutnya yaitu sebetulnya apa tujuan dari adanya ibadah yang namanya zakat dan merupakan salah satu pilar dari rukun Islam ini. Yang pertama, tujuan zakat adalah membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin
dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Kalaupun tidak menyelesaikan, minimal mengurangi penderitaan mereka. Ketika menerima zakat, ketika cukup harta mereka, maka akan berkurang penderitaan mereka. Yang kedua, membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik zakat. Berikutnya, yang ketiga, membina dan merentangkan tali solidaritas sesama umat manusia, kemudian menghilangkan sifat bakhil atau medit dalam bahasa Jawa, menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain, mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial, kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum, kemudian mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan mengetahui serta memahami hak orang lain. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan zakat secara umum ini adalah mengurangi penderitaan orang lain atau pemerataan sosial. Jadi kalau kita merasa punya, kita merasa di atas mereka, kita harus berbagi dengan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah hikmah zakat. Hikmah zakat ini ada 6. Yang pertama adalah bentuk mensyukuri nikmat Allah, meningkat suburkan harta dan pahala, serta membersihkan diri dari kekotoran, kikir, dan dosa. Seperti difirmankan, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang kurang lebih ketika kita mau bersyukur, kita mau mensyukuri nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmat kepada kita. Kemudian yang kedua, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan dalam segala akibatnya. Intinya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Ini perlu diperhatikan oleh kalian semua, bahwa di antara harta kita itu ada bagian-bagian orang lain. Kemudian yang ketiga, memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. Kemudian yang keempat, yaitu membina dan mengembangkan stabilitas kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mewujudkan rasa solidaritas dan belas kasih. Kemudian yang keenam, merupakan manifestasi atau perwujudan dari kegotong royongan dan rasa tolong menolong, karena ini juga diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal takwa dan kebaikan, dan kita dilarang untuk tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Ini sehingga zakat ini sangat selaras dan sesuai juga dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya nanti ketika kalian terjun ke masyarakat, kalian menjadi bagian dari masyarakat, maka sebaik-baik dari kalian adalah yang peduli dengan sesamanya dan memperhatikan keadaan sekitar kita. Khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.